투표가 종료되었습니다. 뭐야? 투표 마감 1분 전. 그만해. 그만하라니까. Halo Slur, piye? Gimana hari-harinya? Masih sama kayak kemarin? Podo, aku yang ngono. Dan setelah waktu lalu kita baru saja siap dengan drama Vigilante. Kali ini ada drama bagus lagi Slur. Genrenya horor alias game maut. Judulnya Naik Haskam. Kalau dalam bahasa Indonesia, Malam Telah Tiba. Kalau dalam bahasa Perancisnya, Bengi wis teko. Mempunyai total 12 episode dan masih ongoing tentunya. Baru 4 episode yang tayang sejak alur ini dibuat. Drama ini menceritakan tentang sekelompok murid SMA yang tiba-tiba terjebak dalam sebuah permainan maut tanpa mereka sadari dan tanpa disetujui. Di mana mereka mau tidak mau harus mengikuti permainan itu sampai akhir jika ingin selamat. Pokoknya seru dan horor drakornya. Drakornya Slur. Yowes tanpa banyak kecot, mari langsung saja kita ke alur filmnya. Jangan lupa kalau kalian lagi nonton ini malam-malam dan sendirian, dihidupin dulu lampunya Slur, biar nggak jantungan. Dan inilah dia, Malam Telah Tiba, episode 1 dan 2. Drama ini dimulai dengan seorang siswi SMA yang bernama Lee Yun So. Yang entah bagaimana ceritanya tiba-tiba dia sudah terbangun di sebuah tempat yang sangat horor dengan sebuah handphone yang sedang menyala di depannya. Dan anehnya handphone tersebut muncul sebuah tulisan seperti peringatan, yakni Malam Telah Tiba. Bahkan yang lebih horornya, ketika Yunso menghampiri handphone tersebut, tiba-tiba ia melihat ada darah dari kasur di atasnya, yang rupa-rupanya darah tersebut berasal dari salah satu sahabatnya yang sudah tewas mengenaskan. Panik, takut karena tidak tahu apa yang sedang terjadi kepadanya. Yonsu pun terus berlari mencari jalan keluar dari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri. Hingga ketika ia sampai di ujung lorong, tepatnya di sebuah kolam renang, Yunso melihat seperti ada sesosok wanita yang entah siapa nyebur ke dalam kolam yang sepertinya hendak menghampirinya. Dan ternyata cuman mimpi. Setelah terbangun tanpa memperdulikan mimpi barusan, Yunso dan teman-temannya yang pada hari itu hendak pergi untuk karya wisata pun melanjutkan kegiatan mereka di dalam bis. Yang mana karya wisata yang disebut retret ini bertujuan untuk menenangkan jiwa dan raga dari segala bentuk keruwetan yang ada di dunia dan menjauhkan mereka dari keramaian. Yang biasanya retret ini hanya dilakukan oleh mereka yang beragama Kristiani, kalau nggak salah begitu. Kalau salah ya mohon dikoreksi. Hingga setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka pun akhirnya sampai di lokasi retret yang dituju. Namun ketika baru saja turun dari bis, guru mereka tiba-tiba mendapatkan telepon dari sekolah yang sepertinya sedang memperingati mereka dengan sangat paniknya. Entah apa yang terjadi, tapi karena sinyal di tempat itu sangat buruk, sang guru pun tak bisa mendengarkan apa yang coba disampaikan oleh pihak sekolah. 잘 안 들려요. 여보세요? Dan ketika mereka sudah sampai di dalam gedung, semua murid-murid lantas melakukan kegiatannya masing-masing sembari menunggu kelompok lainnya menyusul. Ada yang sedang latihan dance,
pacaran, ada juga yang usil. Namun di saat mereka semua sedang melakukan kegiatannya masing-masing, guru mereka yang terlihat sangat sibuk pun lantas meminta sang ketua kelas Kim Junhee dan juga wakil ketua kelas Kim Somi untuk memberitahukan agar mereka tidak kelayapan kemana-mana sampai ia kembali ke tempat itu. Karena rupa-rupanya sang guru buru-buru akan kembali ke sekolah karena telepon yang tidak jelas tadi, dan juga sekalian menjemput para siswi lain yang akan berkumpul bersama mereka. 간다. Dan malam harinya saat sang guru masih juga belum kembali, tiba-tiba ada seorang siswa yang usil dan menakut-nakuti para murid dengan berpura-pura sebagai hantu. Rupa-rupanya siswa yang bernama Huyul ini membuat lelucon tersebut karena hendak memberitahukan sebuah kisah mistis yang ada di gedung itu. Yang katanya dahulu di lokasi tersebut ada seorang gadis yang tewas bunuh diri karena sebab yang tidak diketahui. Dan karena hantunya masih berkentayangan, mereka pun dilarang melanggar pantangan yang ada agar sang hantu tidak mengganggu mereka. Namun apakah cerita ini benar-benar valid? Ya entahlah. 안 지키잖아. Hingga pada malam harinya saat para murid sudah berada di kamarnya masing-masing, Yunso yang saat itu satu kamar dengan sahabatnya yang bernama Oh Jungwon pun dibuat kaget karena tiba-tiba ponsel mereka secara otomatis mendownload sebuah aplikasi aneh yang dimana saat mereka mengira itu adalah peta lokasi retret, ternyata aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi permainan mafia yang entah bagaimana caranya bisa memasukkan semua murid-murid yang ada di sana, bahkan mengetahui semua profil mereka. Dan pada saat itulah mereka menyadari kalau ada yang aneh, karena bagaimana mungkin aplikasi itu bisa terinstall padahal sejak pagi tidak ada sinyal sama sekali. 우리 이름을 어떻게 다 알지? 인터넷도 안 되는데. Karena penasaran, semua murid-murid pun membaca isi peraturan yang ada di aplikasi tersebut untuk memastikannya, di mana mereka semua satu persatu akan diberikan sebuah identitas untuk permainan ini. Ada yang menjadi dokter, warga, polisi, dan juga mafia. Dan dari setiap identitas mempunyai peran yang berbeda. Namun pada intinya, warga harus bekerja sama dengan dokter dan polisi untuk bisa menemukan sang mafia, karena mafia ini mempunyai tugas untuk membunuh mereka satu persatu di saat jam tidur, saat tengah malam hingga pagi hari. Dan dari pagi hari inilah semua peserta harus memilih satu orang yang dicurigai sebagai mafia untuk mereka vote dan akan dieksekusi. Namun karena mereka semua menganggap itu hanya aplikasi iseng, akhirnya para murid pun tetap have fun dan melanjutkan kegiatannya masing-masing. 우리 마피아임 호요를 죽입시다. 나설 차례인가. Sementara di tempat lain kita akan beralih dengan beberapa murid Badung yang sedang membuli murid lainnya. Biasalah, di setiap sekolah pasti ada model-modelan yang sok-sok keras kayak gini. Padahal kalau digaplok ya tetap ngadu karo mamae. Dan murid yang sok keras ini bernama Go Kyung Jun bersama dua temannya. Ia pun terus membuli murid itu tanpa belas kasihan sedikit pun. Hingga pada akhirnya datanglah sang ketua kelas Junhee dan juga temannya Jang Hyunyo untuk melerai mereka. Yang ternyata pawang dari Kyung Jun ini adalah Hyun Ho, karena mereka takut kepadanya sebab keahlian bertarungan Hyun sangat hebat. 장현우 이 개새끼. 왜? 안 돼? 아, 저 씹새끼들이 진짜. Sementara itu Yunso yang sedang berkeliling gedung dengan Jungwon, tiba-tiba ia dihadang oleh beberapa temannya karena mereka ada sebuah kejutan untuknya. Ternyata hari itu Yun sedang berulang tahun dan mereka ingin mengucapkan selamat kepadanya di sebuah tempat, yakni di pinggir kolam renang. Yang setelah sampai di sana ternyata Yunso tidak asing dengan tempat itu, karena kolam renang tersebut adalah kolam renang yang waktu lalu ada di mimpinya. Namun tanpa memperdulikan apa yang ada di hadapannya, ternyata kejutan ulang tahun tersebut hanyalah tipu-tipu, karena sebenarnya Kim Somi ini hanya hendak mengerjai Yunso. 우리가 너무 심했지. 선물도 있어.
Setelah jatuh ke dalam kolam, Yunso yang hendak naik ke atas pun mulai berenang berlahan-lahan dengan Kim So-mi dan kawan-kawannya yang masih ketawa ketiwi. Namun saat hampir saja Yunso sampai di pinggir kolam, tiba-tiba ia gelegepan seperti ada yang menariknya. Yang setelah dilihat ternyata Yunso gelegepan karena ada sesosok wanita yang entah siapa terus menariknya hingga ia kehabisan nafas. Apakah ini hantu yang diceritakan oleh Huyul waktu lalu? Entahlah. Setelah berhasil menyelamatkan Yunso, Junhee pun lantas meminta semua murid-murid untuk masuk ke dalam kamarnya dan tidur karena tidak ada yang bisa mereka lakukan sebab sinyal masih juga belum pulih dan guru mereka juga belum kembali. Namun di saat mereka semua hendak beranjak pergi, tiba-tiba ada sebuah pengumuman yang terdengar dan meminta mereka untuk segera memilih satu orang yang dianggap mafia di APK yang tiba-tiba terunduh di ponsel mereka masing-masing. Karena mereka masih menganggap itu hanyalah permainan iseng, salah seorang siswi pun meminta kawan-kawannya untuk memilih si Huyul untuk di-vote sebagai mafia dan dieksekusi. Ya tentu karena tidak ada yang curiga sama sekali dengan aplikasi tersebut. Semua murid pun langsung memvote Huyul sebagai mafianya. Dan ketika waktu untuk memvote sudah selesai, tiba-tiba 왜 했어? 야 다녀. 투표 마감 1분 전입니다. 아 그리고 너네 날 왜 뽑는데 진짜. 그만하라니까. Yap, ternyata permainan mafia yang ada di ponsel mereka bukanlah sebuah aplikasi iseng yang tiba-tiba terpasang. Ternyata siapapun yang mereka vote sebagai mafianya, maka orang itu akan benar-benar dieksekusi sebagaimana peraturan yang tertulis. Namun melihat dari gejala yang dialami oleh Huyul, masih belum diketahui kenapa ia bisa seperti orang yang kesurupan. Apakah memang aplikasi itu benar-benar terhubung dengan mereka? Entahlah, karena yang pasti setelah vote itu selesai, Huyul pun akhirnya tewas dengan sangat mengenaskan. Dan setelah Huyul tewas ternyata ada sesuatu yang jauh lebih aneh lagi. Karena setelah jam malam berbunyi entah bagaimana caranya, tiba-tiba semua murid-murid pun langsung tertidur seperti tubuh mereka sudah disetting oleh seseorang. Namun bagaimana caranya game itu bisa men-setting mereka dan kapan? Mari kita cari tahu lebih jauh. Dan ketika mereka sudah terbangun di pagi harinya dengan masih sangat syok, pengumuman tentang status Huyul yang sudah tewas pun terkonfirmasi kalau ia adalah warga dan bukan mafia. Namun di saat itu juga mereka mendapatkan pengumuman lain yang terdengar kalau saat mereka sedang tertidur tadi malam, sang mafia ternyata sudah mengeksekusi satu orang lainnya yang bernama Choi Ju-won. Namun yang anehnya setelah dikonfirmasi ternyata status Ju-won ini benar adalah seorang mafia. Entah apa yang terjadi padahal seharusnya sesama mafia mereka saling membantu dan bukan saling membunuh. Namun karena sudah sangat panik dan syok tanpa memperdulikan teka-teki tersebut, mereka pun segera berlari berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Tapi ketika mereka baru saja berhasil keluar, tiba-tiba ada sebuah pengumuman lagi yang terdengar dan membuat mereka semakin kalang kabut. Yaps, ternyata dari pengumuman tersebut terdengar kalau mereka dilarang keluar dari batas garis yang sudah ditentukan dalam permainan ini jika ingin selamat. Namun karena mereka sangat ketakutan, dua orang murid pun mengabaikan peringatan itu dan menerobos keluar dari garis. Hingga pada akhirnya mereka tahu kalau barang siapapun yang mencoba kabur dari sana dan melewati garis tersebut, maka mereka akan dieksekusi dan tewas secara mengenaskan. Setelah tewasnya 4 teman mereka,
Semua murid pun bingung harus berbuat apa karena telah terjebak dalam sebuah permainan maut tanpa mereka sadari. Dan yang anehnya lagi, bahkan sampai hari itu guru mereka yang katanya hendak menjemput murid-murid lain nyatanya belum juga tiba karena tidak bisa tinggal diam begitu saja. Yunso, Junhee, dan juga Jungwon mencoba memeriksa garis-garis di lokasi tersebut sampai sejauh mana, apakah ada ujungnya atau tidak. Hingga sampai akhirnya karena mereka penasaran dan sangat ingin keluar dari tempat tersebut, Junhee yang mendapatkan kalau garis-garis batas itu berakhir masuk ke dalam hutan pun memutuskan untuk naik ke atas bukit dan mencari tahu. Namun saat mereka semua sudah mulai masuk ke dalam hutan, tiba-tiba Yunso seperti mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Setelah tim Junhee pergi naik ke atas bukit untuk mencari tahu, Kyung-Yun yang berhasil menemukan kantin penuh makanan ternyata menyembunyikan penemuan itu kepada yang lainnya. Setelah waktu lalu ia tidak sengaja menemukan kunci-kunci di meja resepsionis. Sementara itu Yunhee, Jungwon, dan juga Jin Da-bum mereka pergi kembali ke toilet untuk memindahkan jasad Ju-won ke dalam lemari pendingin agar jasadnya tidak membusuk. Namun sebelum memindahkannya tentu mereka pun bertanya-tanya, kenapa sang mafia tidak bekerja sama dengan mafia lainnya dan malah membunuh rekannya, padahal hal tersebut akan sangat merugikan mereka. Apakah ada alasan lain dan siapakah sang mafia yang telah membunuh Junwo? Belum ada petunjuk sedikit pun. 같은 마피아끼리 왜 죽였지? 빨리 하고 가자. Sementara itu tim Junhee yang masih terus menaiki bukit untuk mencari bantuan pun harus tetap waspada, hati-hati agar tidak melewati garis. Namun sialnya saat mereka sudah sangat kelelahan, Nahi yang memang sudah sangat letih sedikit oleng, terperosok dan hampir saja keluar dari garis. 야! 조심 좀 하지. 너 진짜 괜찮은 거 맞지? Dan dengan kondisi yang sudah sangat lelah dengan ciderannya Nahi, perjalanan mereka pun jadi agak sedikit terlambat untuk bisa mencapai ke atas bukit. Namun setelah perjalanan yang panjang begitu sampai di atas, nyatanya mereka benar-benar tidak bisa keluar dari sana karena garis-garis batas permainan rupa-rupanya sudah mentok di atas bukit itu tanpa ada celah sedikit pun. 막혀있는데 쉽지 않는데. Dan ketika tim Junhee masih berusaha mencari jalan keluar, Yunso yang baru saja selesai meletakkan jasad teman-temannya di lemari pendingin, tiba-tiba lagi dan lagi ia mendengar panggilan dari yang entah siapa terus memanggil-manggil namanya. Penasaran dengan suara-suara yang selalu memanggilnya, Yunso pun pergi ke arah suara itu berasal untuk mencari tahu. Dan begitu sampai di ruangan yang terlihat sangat horor, tanpa disadari, ternyata di belakang Yunso ada sesosok wanita yang sedang berdiri memperhatikannya. Sementara itu di atas bukit, Junhee dan timnya masih terus berkeliling untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Namun setelah mencari ke sana kemari, nyatanya semua garis-garis itu berhenti di sana dan tidak ada jalan keluar sedikit pun. Dan ketika mereka semua masih sibuk mencari garis-garis lainnya, salah satu di antara mereka tidak sengaja melihat seperti ada seseorang di seberang pulau yang terlihat dari kejauhan. Namun saat mereka mencoba memanggil orang-orang itu, ternyata setelah diperhatikan lagi, entah kenapa orang-orang di seberang pulau tersebut tampak terdiam kaku. Bahkan burung-burung camar yang ada di sekitar mereka juga berhenti di atas udara, seolah-olah seperti sebuah boneka. 뭔가 이상해. 그냥 공중에 떠 있어. 그리고
Dan di saat semua orang fokus mencari bantuan kepada orang-orang yang terlihat di seberang pulau, Kim So-mi dan juga Kim Dong-hyun masih sibuk melihat batas garis-garis yang samar-samar untuk memastikan garis itu terputus atau tidak. Namun karena pijakan kaki mereka agak curam, Dong-hyun yang terlalu fokus untuk melihat garis itu pun tanpa sengaja malah terpleset dan keluar dari batas permainan. 없는 것 같은데. 있는 거야, 없는 거야. Dan ya, setelah Dong-hyun keluar dari garis, ia pun mengalami gejala yang sama seperti murid-murid yang tewas di hari pertama, di mana otak Dong-hyun seperti ada yang mengendalikan dan membuatnya kehilangan kesadaran. Para murid-murid yang tidak bisa apa-apa pun hanya melihat Dong-hyun mulai kehilangan kesadarannya dan mencungkil matanya sendiri hingga membuatnya tewas. Lantas sebenarnya siapakah dalang di balik permainan maut ini? Dan kenapa mereka bisa dikendalikan seperti layaknya zombie? Apakah Hyun So dan kawan-kawan bisa selamat dari permainan maut yang sangat mengerikan ini? Mari kita cari tahu di episode selanjutnya. 김동현님의 직업은 Itulah dia Naik Haskam episode 1 dan 2. Agak-agak ngilu juga dramanya ini seluruh. Soalnya banyak bermunculan kecap. Bermunceratan kecap. Dan karena drama ini masih ongoing, jadi ya mari kita berteori. Kira-kira siapa dalang di balik permainan mod ini? Dan apa tujuan sebenarnya? Apakah karena dendam atau karena memang dia seorang psikopat? Dan lagi agak-agak bingung juga aku, kok bisa semua murid-murid dikendalikan kayak zombie? Kalau memang ada suatu zat atau cairan yang disuntikan di otak mereka, kira-kira kapan ngelakuinnya gitu loh? Terus guru mereka itu kemana kok nggak datang-datang? Walah mbola, greget dewe aku pokoknya. Tapi ya sudahlah, daripada pusing sendiri, mari kita simak di episode selanjutnya aja. BTW, hancur BTW. BTW drama ini update-nya tiap minggu. Total ada 12 episode. Jadi buat kalian yang masih penasaran dengan drakornya ya, monggo disubrek dulu biar nggak ketinggalan untuk episode selanjutnya. Ya sudah, cukup sekian drama kali ini. Aku tak lanjut ngedit lagi biar cepet tayangnya. Jangan lupa subrek. Arigato gozaimasu. Dan ciao.